Oke, jadi minggu ini kita akan bahas sedikit mengenai velocity ya. Velocity uh, mungkin terkait hubungannya dengan time time to depth conversion ya. Jadi mengubah dari 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 penampang seismik kita kan biasa direkam atau disimpan dalam two-way time waktu tempuh ya. Jadi kita ubah menjadi kedalaman atau depth karena kita maunya kan memang depth ya, informasi depth. Nanti tolong kalau ada yang baru mau join tolong di admit aja ya. Karena saya nggak kelihatan di sini. Oke. Nah, biasanya untuk melakukan melakukan ya, jadi untuk melakukan time to depth conversion ya, kita perlu mengetahui velocity ya. Karena yang menghubungkan antara time dengan depth atau dengan jarak itu velocity ya. Velocity ya definisinya adalah rate atau seberapa cepat gelombang seismik itu merambat di dalam batuan gitu ya. Nah, sebenarnya secara umum kalau kita punya suatu mungkin ini anggap aja ini batuan gitu ya, yang bentuk kotak gitu ya, berbentuk balok. Secara umum sebenarnya velocity ke arah horizontal X itu berbeda dengan ke arah horizontal Y gitu ya. Dan tentu saja juga berbeda dengan velocity ke arah vertikal. Jadi secara umum sebenarnya velocity itu bervariasi tergantung ke arah mana kita mengukurnya sebenarnya ya. Namun di dalam prakteknya gitu ya, seringkali kita menganggap velocity ini sama ke segala arah gitu. Jadi tidak tergantung ke arah mana kita mengukur. Jadi dalam hal ini kalau tadinya mediumnya kita lihat mungkin bagian yang lebih gelap ini velocity-nya lebih tinggi gitu ya, sedangkan bagian yang lebih terang itu lebih rendah, tapi dalam prakteknya kita mengasumsikan dia itu mediumnya adalah homogen gitu ya, homogen dan isotropis ya. Isotropis berarti ke arah manapun kita melakukan pengukuran harusnya besaran velocity-nya sama. Nah, namun selain itu ya, selain bergantung dari arah
arah mana kita mengukur sebenarnya juga velocity juga bergantung dari jenis atau litologi batuannya sendiri juga ya. Nah, tergantung dari litologi batuannya. Untuk litologi yang berbeda biasanya kecepatannya juga memiliki range kecepatan tertentu begitu ya. Begitu ya. Di sini ya, jadi tiap litologi biasanya memiliki range tertentu ya. Uh, uh, Namun khususnya apa? Khususnya batu gamping itu ya, atau karbonat biasanya memiliki range yang cukup besar ya. Di sini misalnya limestone di sini di range ini biasanya memiliki range velocity yang cukup besar ya. Dan itu tergantung porosity-nya. Jadi apa? Tergantung apa? Sebenarnya kalau istilahnya di rock physics mungkin lebih tergantung kepada microstructure ya, microstructure ya. Jadi karena apa? Umumnya karbonat lebih heterogen gitu ya dibanding batuan plastik. Jadi biasanya dia range-nya cukup lebar gitu ya, lebih lebar karena memang secara apa? Secara naturalnya memang dia lebih heterogen gitu ya dari secara microstructure. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya ingat yang cerita apa? Cerita saya waktu apa yang di velocity apa? Di beberapa pertemuan beberapa minggu yang lalu yang velocity apa? Perbedaan velocity pada saat stacking atau pada saat membuat penampang seismik itu bisa bisa menghasilkan penampang yang cukup berbeda gitu ya. Ya karena memang pada waktu itu velocity yang dipakai untuk pada saat
processing awal pada saat itu memang terlalu tinggi gitu ya, kalau nggak saya kalau tidak salah itu sekitar 9.000 sampai 10.000 kilometer, 9.000 sampai, 9.000 sampai 10.000 meter per second gitu. Karena memang tujuannya takut terkena multiple gitu ya, karena multiple-nya masih cukup 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 banyak ya di data pada saat itu karena memang masih tahap-tahap awal processing gitu ya. Jadi sengaja di-pick lebih cukup cepat, tapi menurut saya terlalu cepat karena memang, eee, umumnya, eee, umumnya, range velocity itu ya sekitar segini itulah ya. Dan yang paling tinggi juga mungkin batuan beku aja paling juga mungkin sekitar sampai antara 7.000, 8.000 gitu ya, Bang, antara 7.500 sampai 8.500. Jadi memang agak cukup, eee, aneh sih pada saat itu, jadi makanya terpaksa saya revisi waktu itu ya. Nah, jenis-jenisnya ada banyak sebenarnya. Di sini kita perlu tahu kapan kita pakai velocity jenis yang mana begitu ya. Biasanya ada yang dinamakan instantaneous velocity ya. Ini biasanya adalah, kecepatan gelombang seismik gitulah ya di batuan atau di bawah bumi, di batuan, pada saat titik titik tertentu gitulah ya. Nah, kita kita sering dengar juga ada yang namanya average velocity ya. Average velocity ini biasanya adalah velocity antara interval dari suatu interval depth tertentu, dari kedalaman tertentu hingga kedalaman yang lain gitu ya. Kemudian, lebih jarang kita dengar biasanya adalah mean velocity gitu ya. Nah, ini juga nggak begitu ada tidak ada pengertian fisiknya gitu, hanya hanya persamaan matematis saja sebenarnya, hanya average dari dari instantaneous velocity. Kemudian yang umum kita dengar juga, terutama kalau eee, dari processing gitu ya, kita sering dengar, namanya RMS velocity ya. Jadi ini yang lebih umum digunakan dibanding mean velocity ya. RMS velocity biasanya untuk kita banyak temukan di tahap-tahap seismic processing biasanya. Kemudian interval velocity, eee, biasanya, eee, average velocity di dalam suatu interval, biasanya intervalnya ini cukup kecil ya dibandingkan dengan average velocity biasanya lebih lebih lebih, eee, lebih besar ininya interval. Nah, contoh-contohnya, kalau kita punya sonic log measurement ya, itu berarti biasanya kita, suka disebut juga interval velocity ya, interval velocity, tapi karena interval eee, antara
antara source dan receiver di dalam tool, logging tool-nya itu biasanya cukup relatively dekat gitu ya, dibandingkan depth of investigation. Jadi biasanya juga disebut sebagai instantaneous velocity. Eh, eh, Kemudian sebentar dulu ya. Eh, Oke, nah selanjutnya kalau di processing gitu ya, kalau kita melakukan apa stacking velocity atau stacking data atau time migration gitu ya, biasanya kita menggunakan RMS velocity atau kadang juga suka disebut stacking velocity gitu ya. Eh, untuk depth migration biasanya kita pakai interval velocity gitu ya. Dan untuk time to depth atau depth to time jarang, biasanya time to depth conversion gitu ya. Kita pakai average atau kadang juga suka dipakai interval velocity ya. Oke, ini instantaneous velocity gitu ya. Jadi contohnya kalau di dalam apa ini logging toolnya gitu ya, kita punya beberapa set uh, uh, transmitter dan receiver gitu ya. Jadi di sini kita punya apa? Ada 4 receiver, ada transmitter, 2 transmitter di atas dan di bawah. Maka berhubung ini jaraknya cukup dekat ya, satu foot, satu kaki gitu ya. Maka ini biasanya dianggap mengukur dari instantaneous velocity gitu. Nah, sebaliknya kalau kita punya apa check shot gitu ya, kita run check shot survei di dalam lubang sumur kita gitu ya. Nah, kita nanti akan biasanya spacing receivernya lebih 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 jarak lebih besar dibandingkan apa di tool sonic lock. Jadi dari check shot biasanya kita mendapatkan velocity interval untuk masing-masing interval tertentu gitu ya. Oke, sebentar lagi ya. Mohon izin bentar dulu ya.
Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya sonic lock ya, kenapa kita perlu check shot lagi gitu ya? Prinsipnya karena memang antara sonic dan seismic atau check shot ini ya, dalam hal ini check shot gitu ya, memiliki skala yang berbeda ya. Dan juga selain itu juga memiliki perbedaan ray path orientation ya antara sonic dan check shot. Sehingga hal-hal tersebut menyebabkan perbedaan yang biasanya disebut drift ya. Makanya kita perlu lakukan koreksi check shot atau drift correction ya biasanya ya. Nah, ini contohnya sini, jadi kita punya apa sonic lock sonic itu di ini ya, di apa, kurva yang warna hitam begitu ya. Kemudian kita memiliki data check shot yang berwarna biru. Secara umum, secara tren sebenarnya sudah sama ya, sudah mirip, tapi ada beberapa interval yang kita lihat ada diskrepansi gitu ya, seperti di sini ya, misalnya di sini. Jadi makanya di sini perlu kita lakukan koreksi check shot atau drift correction ya. Yang warna merah itu sonic lock setelah dilakukan drift correction atau dikoreksi dengan check shot gitu ya. Oke, RMS velocity ini sering kita jumpai di processing gitu ya. Persamaan matematisnya sebenarnya ya persamaan akar kuadrat gitu ya. Jadi penjumlahan dari velocity kuadrat dikalikan delta t dibagi dengan delta t. Kemudian diakarkan gitu ya. Jadi kalau kita punya berlapis-lapis beberapa lapis gitu ya, masing-masing memiliki kecepatan dan juga ketebalan tertentu, maka velocity RMS untuk keseluruhan lapisan dapat dihitung dengan persamaan ini ya. Di sini ada asumsi yang digunakan, yaitu travel path-nya adalah untuk RMS velocity, travel path-nya adalah yang
lurus ini. Jadi dari kalau kita punya sumber gelombang di S dan receiver atau geofon di R gitu ya, kalau kita ledakan sumber gelombangnya, maka RMS velocity itu menganggap seolah-olah yang lapis-lapisan ini kan jadi satu lapis gitu ya. Yang jadi yang berlapis, medium yang berlapis-lapis ini tadinya hanya tinggal satu lapis, di mana velocity-nya adalah velocity RMS gitu ya. Nah, itu asumsinya kita melakukan dengan asumsi itu, maka ray path-nya dari seperti yang garis biru putus-putus ini gitu. Walaupun kenyataannya jika kita memiliki model yang berlapis-lapis seperti ini, seperti kalian sudah ketahui dari beberapa pertemuan sebelumnya ya, itu sebenarnya ray path-nya tidak lurus, tapi dia melengkung begitu ya, melengkung tergantung seberapa besar velocity-nya dan seberapa besar sudut datang atau sudut pantulan. Jadi ray path yang sebenarnya dia adalah yang garis lurus warna merah ini sebenarnya. Sedangkan RMS, velocity RMS mengasumsikan ray path-nya itu adalah garis biru putus-putus ini, di mana dia hanya berupa garis lurus gitu aja ya. Padahal sebenarnya atau sejatinya ray path-nya itu dia melengkung gitu ya. Nah, kondisi ini valid jika ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan garis biru putus-putus ini mirip dengan garis merah yang tegas. Jadi garis biru putus-putus ini akan mirip dengan garis merah yang tegas ini jika ada dua kondisi sebenarnya. Jadi jika jarak X ini atau offsetnya ini cukup dekat gitu ya, jadi tidak terlalu jauh. Jadi seandainya R-nya ada di posisi ini, maka antara garis biru dari S ke titik paling bawah ini, reflektor paling bawah, kemudian kembali ke atas, ke R itu, dia akan makin dekat dengan garis merah sebenarnya ya. Demikian juga jika kita reflektornya makin dalam. Jadi di sini kalau dia mantul di posisi ini, selisih antara biru dan merah tidak terlalu jauh gitu. Tapi seandainya kita gelombangnya itu dia memantul di sini, di titik ini, maka antara biru itu kan jadinya akan langsung gini ya. Saya coba gambarkan ya, misalkan. Jadi misalkan dia mantul dari reflektor di lapisan ketiga gitu ya. Maka yang RMS itu kan akan begini ya, kira-kira ya. Inilah ya, agak kurang tengah dikit. Sedangkan yang 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 velocity sebenarnya dia akan, kalau kita ray tracing kayak kemarin, dia akan begini kan ya, lebih begini ya. Nah, jadi selisih jarak antara
antara ini dibandingkan ini kan lebih lebar ya, dibanding yang ini ya. Jadi makin makin shallow reflektornya itu, maka persamaan VRMS itu tadi semakin tidak valid sebenarnya. Jadi persamaan VRMS ini hanya valid jika jarak offset kita kecil atau reflektor kita cukup dalam gitu ya. Oke, di sini saya untuk menggambarkan perbedaan antara velocity instantaneous dengan interval dan average. Di sini saya gambarkan, jadi misalkan saya punya velocity model step function gitu ya. Jadi velocity model di V0 ditambah K kali Z gitu ya, di mana atau C ya, kemarin saya C kali Z, di mana V0 adalah 1500 dan C atau konstanta gradiennya adalah 0,6 gitu ya. Z adalah kedalaman. Maka kalau saya gambarkan instantaneous velocity-nya itu adalah seperti ini ya, yang biru, garis biru ini ya. Dan interval velocity kalau saya hitung atau saya plot itu dia adalah garis yang hitam ini. Jadi antara instantaneous dengan interval velocity dia trennya sama, cuma memang kalau interval dia samplingnya lebih jarang ya, makanya dia stepping begini. Kalau kita hitung average velocity dari velocity, kalau saya hitung average velocity dari instantaneous velocity atau dari interval velocity, saya dapatkan yang garis merah ini sebenarnya. Di sini terlihat average velocity memiliki trend yang lebih rendah ya dibandingkan interval velocity maupun instantaneous velocity. Karena memang dia merata-ratakan interval yang cukup dari atas sampai ke bawah langsung gitu. Nah, kalau saya punya RMS velocity, RMS di sini saya nggak plot ya. RMS itu harusnya dia jauh lebih rendah lagi, jadi mungkin sekitar di sini. Jadi trennya itu yang paling ya yang true-nya kan sebenarnya instantaneous velocity ya, instantaneous, kemudian interval velocity, trennya masih sama dengan instantaneous velocity. Kemudian kalau kita ubah ke average, dia cenderung lebih rendah, dan RMS lebih rendah lagi gitu ya. Oke, sekarang mungkin kita akan coba masuk ke seismic well time sebenarnya. Jadi sebelum kita lakukan time to depth conversion, biasanya kita perlu melakukan well tie dulu ya untuk melihat. Bahkan sebenarnya sebelum kita melakukan interpretasi sih sebenarnya harusnya kita harus melakukan well tie dulu ya. Karena seismic well tie biasanya kita untuk menentukan apakah sebenarnya interval of interest kita di sini, misalkan di sini sen A gitu ya. Interval of interest kita itu apakah jatuh di top dari interval of interest kita itu jatuh di trough atau peak sebenarnya. Jadi kita berusaha mengkorelasikan antara data seismik ke data log sebenarnya. Nah, di sini ada dua isu yang cukup krusial sebenarnya ya. Perbedaan scale antara seismik dengan log gitu ya. Di mana seismik sendiri direkam dalam two-way time, sedangkan log itu dalam depth, dalam meter atau feet. Kemudian
resolution seismik biasanya memang jauh lebih rendah dibandingkan resolution log gitu ya. Nah, tujuan dari kita lakukan well tie, seismic well tie adalah kita ingin mengkorelasikan antara data sumur atau data log dengan seismik. Jadi apakah top dari interval yang kita mau, objektif kita itu apakah dia jatuh di peak atau di trough sebenarnya. Jadi makanya pentingnya ini dilakukan sebelum kita melakukan interpretasi ya biasanya ya. Nah, begitu. Kemudian kita juga mau mengkorelasikan beberapa fitur yang kita lihat di seismik ke data well gitu ya. Iya. Nah, untuk untuk ini makanya kita perlu TDR ya, time depth relation ya. Kemudian tujuan lainnya adalah kita juga berusaha mendapatkan estimasi wavelet dari seismik kita ya. Estimasi dari estimasi kita berusaha mendapatkan estimasi wavelet dari seismik kita. Ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi antara data sumur dengan data jadi antara data jadi perbedaan antara data log sumur dengan data seismik gitu ya, terutama terkait sampel dan resolution ya. Samplingnya untuk data log itu adalah sepanjang lubang sumur ya. Sedangkan kalau seismik data itu samplingnya lebih ke arah lateral ya. Juga secara frekuensi komponen biasanya yang data log relatif cukup tinggi ya, bisa 10.000 hingga 20.000 Hz gitu ya. Kalau yang seismik biasanya much lower frekuensi ya, jadi 5 atau kurang dari 5 hingga 100, jarang juga sih lihat sampai 100, mungkin sekitar 60 gitu ya, 60-an.
Mungkin seismik yang baru yang broadband bisa sampai 100 biasanya. Kemudian vertical resolution, kalau data log sumur cukup detail ya. Dia mungkin sekitar 2 cm hingga 2 meter. Kalau seismik itu vertical resolutionnya biasanya di order puluhan hingga ratusan meter gitu ya. Secara horizontal resolution, kalau data log ya tergantung banyaknya sumur ya biasanya. Horizontal resolution dia uh, uh, di sini ya, ini untuk horizontal resolution dari data log, biasanya sekitar antara setengah senti hingga 6 meter. Tapi kalau untuk seismik, biasanya tergantung bin size gitu ya. Biasanya antara puluhan meter, 25 atau 50 gitu ya, hingga ratusan meter biasanya. Dan ini biasanya mengukur velocity, vertical velocity, density, resistivity, dan sebagainya. Kalau seismik yang diukur adalah sifat gelombang gitu ya, amplitude, fase, continuity. Nah, kemudian horizontal dan vertical velocity juga bisa diestimasi juga dari seismik. Dan perbedaan yang mendasar kalau log sumur direkam dalam depth gitu ya, kalau seismik dalam time to wait time. Nah, kemudian bedanya lagi biasanya datum yang digunakan ya. Kalau untuk log biasanya datumnya menggunakan KB gitu ya. Kalau di seismik biasanya datumnya adalah surface elevation atau mean sea level ya kalau di offshore ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan well test. Nah, sekarang tadi juga sudah dibahas ya, untuk mendapatkan atau untuk mengubah data seismik dari two-way time menjadi depth, kita perlu yang menghubungkan antara keduanya itu velocity ya. Velocity ini biasanya didapatkan dari check shot ya. Walaupun check shot tidak punya, kita bisa juga menggunakan sonic ya. Ya perlu diperhatikan itu sonic biasanya ada koreksi-koreksi brief yang perlu kita. Sonic itu tergantung kualitas kualitas pengambilan datanya, maksudnya kualitas kondisi lubang sumurnya juga biasanya ya. Nah ini contohnya, jadi untuk melakukan well tie biasanya kita buat model trace atau synthetic trace gitu ya. Biasanya kita punya, jadi kalau di sini kita punya velocity atau sonic log gitu ya, dengan density log, kita bisa gunakan keduanya untuk mendapatkan impedance log ya biasanya. Dan dari impedance log itu, dan ini biasanya kita lakukan blocking gitu ya. Jadi yang original log itu di kurva warna hitam, log yang sudah di blocking itu yang warna merah gitu ya. Dan biasanya dari impedance ini kita bisa mendapatkan koefisien refleksi ya. Kita bisa hitung koefisien refleksinya. Kemudian kita estimate wavelet atau kita punya initial wavelet gitu ya. Dan kita lakukan konvolusi antara reflectivity dengan wavelet. Kita mendapatkan model trace atau synthetic trace.
Nah, sintetik itu nanti kemudian kita bandingkan dengan seismik data kita, survei seismik kita untuk melihat seberapa cocok atau seberapa match gitu, dan apakah kita perlu melakukan koreksi sebelum kita melakukan evaluasi lebih lanjut gitu ya. Jadi di sini workflow-nya, inputnya kita punya data log dan data seismik. Kemudian kalau perlu kita QC, kita lakukan QC data log-nya untuk mengoreksi kondisi lubang sumur biasanya. Problem masalah yang umum terjadi biasanya akibat kondisi lubang sumur, ada washout atau kita perlu melakukan koreksi akibat adanya casing shoe maupun cycle skip di sonic lock kita. Kemudian jika ada fluid invasion ataupun stuck tool ya, biasanya terlihat dari dari tension lock-nya ya. Tensionnya biasanya kalau agak tinggi atau agak maksa, agak tariknya tegang sekali gitu ya, tensionnya itu biasanya indikasi dari toolnya stacking ya, dan itu mempengaruhi kualitas log yang direkam biasanya. Kemudian tadi kita lakukan blocking dan kita ubah dari time ke depth, bisa menggunakan beberapa sumber dari VSP maupun dari checkshot, ataupun jika tidak punya sama sekali kita bisa pakai velocity seismic. Kemudian kita estimasi wavelet dan kita dapatkan model trace atau synthetic trace yang bisa kita bandingkan dengan data seismik kita. Nah, untuk mendapatkan synthetic trace ya, biasanya kita perlu initial wavelet ya. Biasanya initial kita gunakan analytical wavelet ya. Ini cuma kita perlu mengetahui fase dari wavelet kita ya. Apakah fase dari seismik kita biasanya, apakah seismik kita itu minimum phase ataupun zero phase ya. Dan kemudian informasi yang perlu kita tahu juga, apakah polarity seismik kita itu apakah korespon dengan perubahan impedansi. Maksudnya apakah increasing impedance di data kita direpresentasikan oleh peak di seismik ataukah dengan trough di seismik gitu ya. Ini perlu dicek karena biasanya orang sebut normal polarity gitu ya. Normalnya itu kadang suka menipu ya, normal buat satu orang belum tentu normal buat yang lain gitu ya. Sama kayak di kita. Jadi pengertian normal walaupun ditulis normal polarity gitu ya, tetap kita harus cek karena untuk normal polarity untuk US standard atau US convention itu beda dengan normal polarity untuk Europe standard atau European. Jadi kalau untuk US untuk mereka normal, yang European itu abnormal atau gimana gitu ya. Tapi kalau untuk yang European normalnya dia, yang si US itu dianggap abnormal gitu. Jadi ya, jadi harus tetap dicek ini terkait polarity ya. Kemudian yang umum dipakai Ricker ya, wavelet-nya, dan kemudian kita perlu tahu dominan frekuensi di seismik kita. Oke. Nah ini contohnya, ini salah satu yang pernah saya buat atau saya kerjakan gitu ya. Jadi kita perlu lihat
Di sini kita punya ini apa sih, nggak kelihatan. Ini sonic ya, sonic, kemudian ini density, kemudian kita punya AI-nya ya, AI yang di sini, dan koefisien refleksi. Jadi di sini adalah yang apa ini? Yang trace yang ada di tengah ini adalah sintetik yang di-generate dari RC ini dengan wavelet kita. Waveletnya di sini kebetulan saya ekstrak dari seismik ya. Jadi itu panel yang di tengah sini sebenarnya panel sintetik ini dikopikan beberapa kali gitu ya. Dan backgroundnya ini adalah data seismik kita ya. Jadi sini terlihat cukup konsisten gitu ya. Jadi kita punya merah atau peak ketemu merah di seismik, punya biru di sintetik ketemu biru juga, dan seterusnya gitu ya, merah juga ketemu merah. Jadi cukup konsisten. Dan di sini panel ini adalah panel cross correlation antara sintetik dengan seismiknya ya. Jadi kita inginnya melihat correlation atau cross correlation itu di sekitar di 0 zero correlation ya. Jadi di zero cross correlation. Jadi antara seismik dengan sintetik itu dengan cukup match, dan biasanya dia makin jauh dari zero biasanya makin kecil correlationnya gitu ya. Jadi harapannya ini yang bisa kita lihat gitu ya pada saat kita melakukan seismic well time. Dan kemudian kita bisa coba lakukan insert atau Pak di Brief splice. itu. Ya. Kalau yang paling kanan tadi ada panel drift itu apa ya, Pak? Oh ya, drift ini sebenarnya seberapa besar kita melakukan koreksi. Jadi sebenarnya ini kita matchingnya bisa sebagus mungkin, tapi kita lakukan stretch squeeze gitu ya biasanya ya. Nah itu perlu dicek juga, betul sih, driftnya itu perlu dicek. Kalau kita terlalu maksa melakukan stretch squeeze itu nih biasanya erratic itu tuh. Nah dipaksa banget. Di sini kalau ini dia 0, erratic, di sini ini 0 sebenarnya, ini 0. Jadi saya nggak melakukan di interval ini, saya nggak melakukan stretch squeeze atau box shift gitu ya. Yang saya lakukan di bawah ini nih, saya mulai melakukan matching ya. Di sini kelihatan juga sebenarnya ini jadi di sini ini adalah kurva velocity ya. Velocity yang biru itu velocity input, yang merah ini adalah velocity setelah saya matching atau setelah saya stretch squeeze gitu ya. Jadi di sini saya coba stretching atau squeezing nggak terlalu banyak gitu ya. Log time-nya sih biasanya di perubahan velocity-nya maksimum 10% gitu ya. Di sini kan terlihatnya cukup kecil ya, nggak terlalu beda antara merah dan biru ya. Di sini saya mulai melakukan adjustment gitu ya, stretch squeeze, karena saya lihat mulai di depth ini gitu ya, dia kan mulai deviated sebenarnya nih ya, kalau terlihat ya. Jadi di situ kadang kita perlu melakukan adjustment gitu ya, karena biasanya terutama yang efek anisotropia cukup tinggi, biasanya sumur deviated itu sangat terpengaruh oleh velocity, perubahan velocity. Jadi di sini saya perlu lakukan adjustment dikit gitu ya untuk di bagian bawah sini, karena memang di bagian bawah sini dia mulai trajektorinya mulai deviated gitu ya, nggak benar-benar vertikal. Oh ini gambar trajektorinya Pak ya, ngikutin trajektori ya, kemiringannya. Ya ini dia ngikutin lubang sumur ya, jadi kan ini ke bawah, ke bawah ini mulai melengkung.
Anisotropi tadi itu apa Pak? Boleh tahu Pak? Anisotropi itu velocity, kalau kita mengukur velocity ke arah X, ke arah lateral X, itu berbeda dengan kita lakukan pengukuran velocity ke arah lateral Y gitu, misalnya ke arah Y, dan beda juga dengan ke arah vertikal, arah Z gitu. Jadi velocity-nya besarannya tergantung ke arah mana kita mengukur gitu sih, ke arah mana kita lakukan pengukuran. Jadi Berarti kalau kita anisotropi. misalnya ketemu well yang relatif lebih gede inklinasinya, misalnya kita punya 75 degree gitu Pak. Iya, Nah biasanya itu velocity antara velocity sumur, antara velocity log gitu ya, dengan sonic dari sonic dengan dari seismik atau dari check shot itu biasanya makin beda, cukup beda. Saya ada contohnya ya, sebentar. untuk ngelakuin ini kita pakai software apa ya Pak ya? Lakukan apa tuh? Ini seismic kita mulai Saya dari yang ekstrak dari Seasonic dan City buat Oh, umumnya sih rata-rata software untuk apa? Software untuk Interpretasi, Pak. interpretasi ada sih, ada toolnya sih. Ini saya pakai Petrel sih. Ini di sini saya pakai Petrel, tapi biasanya umumnya semua software interpretasi ada kok. Ada Kingdom atau apa ya? Raso, HRS. Iya, HRS juga ada. Hanson Russell atau Rockdog. Rata-rata adalah software untuk yang interpretasi atau untuk advance seismik ya, atau apa, QI seismik itu biasanya ada toolnya. Pak, berarti drift di sini Ya. pengertiannya bukan yang koreksi check shot tadi ya, Pak? Yang mana? Yang drift di kurva paling kanan ini bukan yang apa sonic yang terkoreksi check shot itu ya pengertiannya ya? Yang ini? Oh bukan. Ini Bukan ya? koreksi manual pakai ya? stretch squeeze ya. Oke, Pak. Tapi yang di kurva nomor 2 dari kanan itu sebenarnya udah dikoreksi check shot kan ya Pak sonicnya, interval velocity-nya. Oh udah. Iya udah. Sebelum di Udah, tapi kita stretch masih squeeze melihat ya. ada apa sedikit inkonsistensi lah di bawahnya, karena dia belum match. trajektorinya. Jadi kalau nggak salah saya adjust sini ya. Ini kan ini cukup kecil nih, cuma apa sheet-nya apa stretch squeeze-nya cuma ini 3 milisecond ya. Yang atas, yang bawah cuma berapa nih? Ini 5 atau berapa? 5 milisecond. Jadi nggak besar lah. Jadi kecil. Jadi makanya ini selisih antara biru dan merah juga nggak terlalu beda gitu. Terima kasih Pak. Kalau kita memang perlu, sebenarnya kalau nggak perlu stretch squeeze sih nggak usah. Kalau memang perlu gitu ya, perlu melakukan stretch squeeze ya diusahakan seminimum mungkin, sedikit mungkin lah apa stretching atau squeezing ya. Ini contohnya, jadi sintetiknya kita splice atau kita masukkan ke dalam penampang ya seismiknya. Jadi harapannya kalau tie-nya bagus gitu ya, antara seismik dengan sintetik itu nggak kelihatan bedanya harusnya ya. Jadi kalau saya punya biru di seismik, ketemunya biru juga di sintetiknya, merah di seismik, ketemu merah juga di sintetiknya, dan seterusnya gitu ya.
Untuk di sini. Untuk di sini kita lihat cukup konsisten ya, merah-merah ketemu biru, merah ketemu merah. Dan kita biasanya cukup fokus di interval interest kita ya. Karena untuk range yang cukup besar biasanya agak lebih sulit ya. Ini mungkin sekitar dari 1.800 sampai 2.000. Ya hampir 1.000 atau hampir satu second gitulah ya. Jadi secara kualitatif sih udah lumayan bagus sih, udah cukup bagus lah. Oke, nah ini case yang lain ya. Jadi saya coba lakukan ekstraksi wavelet sebenarnya di angle stack gitu ya. Jadi antara near, mid dengan far. Pada saat saya lakukan extraction wavelet sebenarnya untuk near dengan mid, ingat saya ini ada 4 substack sih, jadi sampai ultra far ya. Jadi near, mid, far, ultra far gitu ya. Pada saat saya lakukan extraction wavelet untuk near, mid, dan far itu sebenarnya cukup konsisten ya. Wavelet baik dari fase maupun amplitude-nya ya. Secara makin far angle memang cenderung frekuensinya makin drop gitu ya, tapi secara fase cukup konsisten. Tapi begitu saya ekstrak untuk yang ultra far angle ya, ultra far itu dia beda sekali gitu, bahkan fasenya seperti berbalik 180 derajat gitu ya, seperti berbeda polarity. Jadi waktu itu penasaran kenapa seperti ini gitu ya. Jadi pada saat saya lihat, jadi pada saat kita well tie kan kita menggunakan angle stack ya. Jadi saya coba lihat ke data pre-stack-nya waktu itu atau data gather-nya ya. Nah saya lihat waktu itu ternyata kalau nggak ini angle range ya. Jadi ini setiap 5 apa 10 ya. Setiap 10 ini. Jadi ini yang biru ini 10, ini 20 gitu ya. Kuning 30 degree, ini 40, 50, 60, 70 gitu ya. Kalau saya lihat near antara range near sampai far itu sebenarnya cukup oke lah. Nah pada saat di ultra far itu saya lihat ini mulai ada yang melengkung ke bawah ini, kelihatan nggak ya? Ini ya, jadi mulai ada yang melengkung ke bawah gitu. Jadi dia di atas 30 degree itu dia ada kelihatan mulai melengkung gini ya. Jadi pada saat itu saya penasaran ini sebenarnya benar atau enggak gitu. Jadi saya coba bikin synthetic gather ya. Dan kalau saya gunakan convolution biasa itu sebenarnya nggak terlihat nih pola-pola model-model seperti ini ya. Yang melengkung ke bawah ini. Saya curiga ini adalah noise atau multiple gitu ya. Sisa-sisa multiple. Kemudian saya coba bikin synthetic gather, tapi dengan melakukan full wave modeling ya. Full wave dengan include multiple. Di sini terlihat baru kelihatan ada bentukan-bentukan melengkung juga nih di far offsetnya ya. Seperti yang saya lihat di gather saya gitu. Nah dari sini saya mulai percaya jangan ini sebenarnya mungkin multiple gitu. Tadinya saya nggak begitu yakin apakah emang ini multiple atau enggak.
Tapi dengan melakukan model seperti ini, saya lihat efek yang sama seperti di data saya kalau saya include multiple gitu di dalam modeling saya. Nah itu akhirnya saya menyimpulkan kalau var angle-nya atau var angle yang inkonsisten itu kemungkinan dia terpengaruh oleh multiple ini. Jadi akhirnya untuk extraction var angle-nya saya coba exclude window ini ya, window yang ada multiple-nya ini. Jadi saya coba ekstrak hanya di sekitar, karena fokus saya di interval ini sebenarnya nih, yang di sini yang ada gas ya. Jadi top. Jadi terus nah, ini. Jadi top sun ini sebenarnya dia di correlation dan berkorelasi. Dia berkorelasi dengan jadi di top sun-nya ini dia sebenarnya jatuh di trough gitu ya. Dan makin far atau makin offset atau angle yang jauh dia makin strong gitu. Dan sintetiknya juga begitu ya kan, responnya juga sama. Jadi saya coba exclude yang bagian ini, saya coba ekstrak. Ya. Oops. Ya, halo. Tadi ada yang mau nanya? Berarti yang dipakai akhirnya yang near sama mid ya Pak untuk ekstraksi wavelet-nya Pak tadi. Halo. Enggak. Ya, halo Pak. Ya, sebentar ya. Iya, oke. Nah, jadi kalau setelah saya exclude yang window bagian ini, wavelet-nya jadi konsisten ya antara near, mid, far, sampai ultra far. Jadi ada beberapa wavelet Pak nanti Pak itu. Oke. Nah, jadi Halo. bagaimana kita bisa tahu tie kita sudah bagus ya. Jadi tergantung target kita sebenarnya. Jadi kalau kita keperluannya untuk regional mapping, jadi biasanya akurasinya cukup beberapa cycle gitu ya. Seismic quality-nya biasanya diperlukan cukup poor atau fair itu udah cukup lah ya. Dan itu biasanya untuk keperluan mapping regional gitu ya. Kalau untuk exploration biasanya kita perlu akurasi hingga paling enggak hingga setengah cycle ya dari wavelet-nya atau ya dan seismic quality-nya biasanya perlu yang bagus ya. Jadi ini keperluan exploration biasanya untuk membandingkan atau mapping structure gitu ya, atau untuk mapping prospek atau lead yang di sekitar sumur biasanya. Kalau kita keperluannya untuk exploitation atau development biasanya perlu akurasinya perlu lebih baik lagi ya. Jadi karakter wavelet-nya harus matching dan kualitas seismiknya juga harus
cukup baik gitu ya. Karena keperluannya nanti ini juga digunakan untuk advance analysis biasanya ya, untuk membuat atribut ataupun bahkan untuk melakukan inversi. Seperti yang contoh tadi ini untuk memang keperluannya untuk development ya, atau untuk exploitation. Nah, untuk Nah, intinya untuk well-tie itu biasanya kita perlu melakukan forward modeling ya, untuk bikin synthetic seismogram ya. Kemudian kita bandingkan dengan atau kita matching dengan data seismik kita ya. Biasanya memang kita perlu perhatian terhadap kualitas data log, juga kualitas data seismiknya. Jadi contohnya tadi ya, data seismiknya masih belum optimal gitu ya. Kalau data log, kualitas data log cukup sering lah ya, cukup banyak lah untuk contohnya. Kemudian bagaimana kita menghandle shallow section, kemudian bagaimana wavelet apa yang harus kita pakai dan sebagainya gitu lah ya. Ya, walaupun mungkin sederhana atau mungkin sering di seismic well tie biasanya sering dilupakan orang gitulah ya. Tapi sebenarnya dia langkah yang krusial ya untuk interpretation maupun untuk advance analysis atau untuk inversion sebenarnya. Jadi kalau bisa dilakukan di awal-awal gitu ya, bahkan sebelum interpretasi, karena gitu kita sudah melakukan interpretasi kan kita biasanya mapping top dari send ataupun interval of interest kita gitu ya. Kita harus tahu apakah topnya itu dia jatuh di peak atau di trough atau di zero crossing gitu ya. Itu makanya kita perlu melakukan seismic well tie dulu. Nah, biasanya kita mulai dengan analytical wavelet atau theoretical wavelet, biasanya umumnya Ricker yang dipakai ya, untuk melihat seberapa mirip data kita dengan sintetik gitu ya. Kemudian kita lakukan adjustment, stress quiz kalau perlu, baru setelah itu baru kita coba ekstrak wavelet dari seismik kita ya. Oke. Itu sih sebenarnya sekarang kita coba masuk ke interpolation, tapi apa saya lagi mikir apa ini kita untuk minggu depan aja ya. Entah berapa banyak lagi sebenarnya. Lumayan sih. Jadi mungkin ini kita bahas minggu depan ya. Jadi interpolation ini kita perlu tahu karena pada saat kita melakukan time to depth conversion sebenarnya sampling kita, sampling seismik maupun sampling velocity gitu ya, yang tadinya reguler di dalam satu domain, di dalam domain time atau di dalam domain depth gitu ya. Kalau kita lakukan sonic log, kita kan merekamnya dalam sampling yang reguler tuh ya, dalam depth ya. Kalau kita punya data seismik, kita akan melakukan sampling yang reguler di dalam two-way time.
Nah, begitu kita ubah menjadi ke domain yang lain, ke domain dari time ke depth maupun dari depth ke time gitu ya. Sampling yang tadinya reguler dia menjadi irregular atau tidak teratur lagi karena tergantung seberapa besar velocity-nya gitu kan ya. Jadi begitu kita ubah domain dia menjadi irregular sampling. Nah, kelemahan dari komputer ini dia itu tidak bisa menghandle data yang irregular gitu loh, yang kenapa kita selalu melakukan sampling dengan sample rate yang reguler, baik di depth maupun di time gitu ya. Karena data itu nantinya kita simpan sebagai digital data ya. Digital data kan kita simpan dalam format inilah ya, dengan format yang komputer gitu. Nah, digital itu dia memerlukan sampling interval yang reguler, yang konsisten gitu. Kalau sampling kita irregular jadi agak menyulitkan. Jadi makanya kita perlu bagaimana caranya kita membuat sampling yang irregular menjadi sampling yang reguler gitu. Salah satunya dengan melakukan interpolasi ya. Jadi makanya di sini kita akan coba pelajari juga interpolasi karena terkait dengan depth to time atau time to depth conversion nantinya gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya, itu dulu ya untuk minggu ini ya. Ini akan coba kita bahas minggu depan ya, karena agak lumayan banyak juga sih dari 26 sampai berapa 40 slide. Jadi ada sekitar 14, masih ada 14 slide lagi. Jadi dan ada latihannya juga ya di belakang ini, nanti kita akan coba latihan. Jadi masih agak cukup panjang. Cuma waktunya juga sudah ini sudah habis ya. Jadi kita coba bahas ini minggu depan ya. Pak, ada Mungkin itu pertanyaan, dari Pak. saya, ada yang mau ditanyakan? Tanya, Pak. Yang Oh ya, tadi untuk yang materi Halo, saya halo. mungkin sampai ini kali ya, sampai sini ya nanti, sampai materi minggu depan ini ya. Kita ya. Halo, Pak. Izin bertanya, Pak. Halo. Halo, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau Halo, tidak Pak. ada ada yang angkat tangan, silakan Mas Henry. Halo, Pak. Oh, ada yang ditanyakan atau Mas Anton dulu ya, silakan Mas Anton. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Iya, halo. 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 Oh, maaf, sorry. Oh, maaf, saya ke-mute tadi kayaknya. Oh, ini ya, speaker Pak. saya yang ke-mute tadi, kayaknya tadi pas lagi. Sekarang Ya, udah terdengar, gimana, Pak? Mas? Saya mau nanyakan yang tadi, Pak, ekstraksi wavelet dari angle stack tadi, Pak. Itu berarti nanti kita dapat banyak wavelet gitu ya, Pak, dari setiap angle stack itu. Nah, nanti yang dipakai untuk WLT akhirnya yang mana ya, Pak? Pemilihannya gitu. Untuk well tie semuanya dipakai sih, tergantung kita ngetai ke seismic yang mana, yang near angle atau seismic yang near stack atau mid stack atau far stack gitu sih. Jadi semuanya dipakai sih. Jadi Karena tergantung. pada saat terutama kalau kita mau run inversion gitu ya, simultaneous inversion kan biasanya
inputnya angle stack ya. Mhm. Inputnya angle stack dan Ya. wavelet-nya juga masing-masing. Jadi Oke. masing-masing angle stack Ya. itu perlu wavelet sendiri biasanya. Iya ya, oke, Pak. Berarti tergantung data kita yang mau kita interpretasi di mana, di situ ya Pak kita ekstraksi wavelet-nya Pak. Iya, betul. Iya. Oke Pak, ya makasih Pak. Kebetulan yang tadi kasus saya pas di far angle-nya kok Iya, iya. beda gitu, beda. Mhm. Dan harusnya sih antara near mid far itu konsisten ya, maksudnya dari Konsisten, fase dan ininya cuma paling frekuensinya aja dia yang makin turun ya drop Pak. ya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ya. Kalau dari Mas Henry ada yang mau tanyakan juga? Tadi saya mau nanya ini Pak, kalau yang dari contoh yang Bapak kasih Welta itu kita nge-create check shot Pak ya dari Sonic ya? Kalau seumpamanya kita sudah punya check shot atau VSP dari logging, itu langsung bisa kita tie aja Pak ya? Iya, check shot-nya mah biasanya diambil, jadi nggak dibikin dari Sonic, enggak. Sonic sama check shot beda biasanya. Oh oke. Tadi saya Sonic pikir tadi yang Seismic Welta ini, check shot-nya di-create dari, si Sonic gitu Pak, bukan Pak ya? Oh enggak, kita punya data check shot juga. Yang mana yang ini tadi? Yang halaman 20 tadi nih Pak. Yang ini? Iya Pak. Ini enggak, ini check shot-nya ada. Udah di-apply, ini check shot-nya udah di-apply sih. Sebelum saya stretch squeeze ini. Oh oke. Jadi kayak contoh yang ini nih. Nah, jadi ini saya punya data Sonic yang hitam nih ya. Sonic nih yang Ya. kurva hitam ya. Saya punya data Sonic yang kurva hitam. Saya punya data check shot juga yang kurva biru ini ya, yang patah-patah ini. Ya. Nah, kebetulan di interval yang ini, di sini nih agak nggak match nih. Di sini juga sebenarnya. Jadi di sini nih agak nggak match kan antara yang hitam dengan yang biru nih. Jadi kita perlu lakukan correction, check shot correction atau drift correction gitu ya. Ini kurva yang merah ini Sonic lock setelah dilakukan check shot correction gitu. Jadi trennya lebih ngikutin ke check shot sekarang dibanding yang hitam gitu. Tapi untuk buat check shot sendiri dari Sonic itu kita bisa nggak sih Pak? Kita misalnya nggak punya data check shot atau data VSP gitu dari suatu sumber. Kalau nggak punya ya biasa pakai Sonic aja sih. Oke Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, kalau nggak ada kita akhiri dulu di pertemuan kita ya. Kita ketemu lagi minggu depan kembali ke hari Rabu ya. Tapi nanti kalau ada perubahan saya infokan di WA ya. Baik Pak. Baik Pak. Oke, baik. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Selamat siang. istirahat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih banyak.